Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan insyaallah kita salat tarawih berjamaah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, berkah serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita dalam rangka mencari ridho Allah SWT dan juga mencari ampunan Allah SWT. Tidak lupa marilah kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan tuntunan-tuntunan pada kita untuk bekal hidup kita maupun bekal ibadah kita sampai yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, saya mohon maaf di dalam awal Ramadan sampai 3 pertemuan tidak bisa hadir karena sakit gigi. Jadi ini masih untung meskipun giginya sudah habis, tinggal akarnya masih diberikan sakit. Jadi saya kebetulan sampai 1 minggu obat dokter sampai habis belum sembuh, disusul menantunya Pak Encun meninggal, jadi masih sakit ngurusin. Malamnya di belakang masjid ada yang meninggal juga. Jadi berturut-turut ya. Jadi inilah salah satu nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kami sehingga masih bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu meskipun tinggal yang terakhir. Ini alhamdulillah, karena kalau dulu kita masih ngalami kalau tarawih sampai di luar, ya sekarang tinggal ini. Dan kalau dulu di depan ibu-ibu ini kita masih bisa melihat Bu Toyib, bisa Bu Cukup juga ada, masih datang. Sekarang masih datang Pak Cukup ibunya. Ya ini termasuk dulu. Termasuk kita ini tinggal sisa-sisa, termasuk kita ini angkatannya bapaknya Mas Sugeng, jadi kita udah tinggal sisa-sisa. Ini alhamdulillah masih bisa ketemu bapak-bapak ibu-ibu meskipun tinggal sedikit ini kita yang ada di sini. Kami telah sampaikan di awal tadi bahwa kami menyampaikan salah satu firman Allah bahwa kita diperingatkan sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah SWT, bahwa kita diharapkan mampu mempersiapkan diri kita, bermuhasabah untuk membekali diri kita pada yaumil akhir nanti. Dan kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, dan kita mudah-mudahan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi kehidupan kita seperti sekarang ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Allah telah menyampaikan melalui firman-Nya di dalam surat Maryam ayat 59. Pada 14 abad yang lalu Allah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'u salawat fataba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini melalui firman Allah di dalam surat Maryam ayat 59. Allah menjelaskan kepada kita, kemudian datanglah setelah mereka itu pengganti-pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Inilah salah satu hal yang perlu kita cermati. Kehidupan kita sekarang ini banyak sekali yang kita lihat seperti apa yang difirmankan oleh Allah SWT ini di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Timbul
banyak sekali orang-orang pandai, orang-orang pintar, tapi melalaikan, mengabaikan sholatnya. Dan Allah katakan kepada kita semuanya melalui firman-Nya, orang-orang itu nanti akan tersesat. Ini bisa kita lihat secara kasat mata di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang pintar menjadi pimpinan-pimpinan kita, tapi kehilangan ketakwaannya kepada Allah SWT. Sehingga tidak ada rasa takut lagi kepada Allah SWT. Salah satu ciri-ciri kehilangan ketakwaan kepada Allah SWT adalah mereka dengan otaknya, dengan ilmunya mampu mengatasi segalanya, tapi tidak mempunyai hati nurani lagi. Yang pertama, tidak mempunyai hati nurani. Yang kedua, tidak mempunyai empati lagi. Yang ketiga, tidak punya kepedulian sosial lagi. Yang keempat, tidak punya lagi kejujuran di dalam dirinya. Padahal kesemuanya ini adalah ciri-ciri dari ketakwaan kepada Allah SWT. Seperti apa yang difirmankan Allah SWT pada awal tadi melalui surat Maryam ayat 59. Inilah yang menjadi pengganti-pengganti mereka, orang-orang tua kita dulu yang penuh ketaatan, mengikuti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan ini bisa kita lihat. Salah satu yang mudah kita lihat, pimpinan-pimpinan kita yang memanfaatkan kondisi kesusahan kita ini. Di dalam 2 tahun ini kita bisa lihat bagaimana pimpinan-pimpinan itu yang dia mengaku beriman pada Allah tapi tidak bertakwa kepada Allah. Tidak mempunyai empati, tidak mempunyai hati nurani, tidak punya kepedulian sosial, tidak punya kejujuran. Justru jutaan manusia yang menderita ini dijadikan objek untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Ini adalah kehilangan hati nuraninya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Inilah salah satu bukti firman-firman Allah yang selalu up to date, yang selalu mampu mengikuti kondisi pada zamannya, yang tidak pernah lekang dengan cuaca, dengan masa, dengan kondisi apapun. Kita bisa lihat secara nyata bahwa firman-firman Allah membuktikan kebenaran yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang perlu kita cermati adalah kehidupan-kehidupan seperti inilah yang menuntun kita untuk menjadikan ibadah puasa kita ini menuju kebaikan-kebaikan. Karena tujuan puasa kita adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah seperti apa, kebalikan dari apa yang disampaikan melalui firman Allah tadi. Kita diharapkan di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai empati, mempunyai kepedulian sosial dan kejujuran. Dan puasa inilah salah satu ibadah yang paling dirasakan, diuji kejujuran kita dan mudah kita lihat. Kalau mungkin sholat itu kita masih ada sedikit ria. Zakat juga, infak sedekah kita, haji kita masih ada sedikit ria. Dan kadang-kadang mungkin di antara kita yang sudah berangkat haji, kalau tidak dipanggil haji, marah. Nah, ini salah satu puasa kita tidak tahu hanya kita dengan Allah SWT yang memerlukan kejujuran kita. Inilah salah satu bentuk madrasah kita, pendidikan kita melalui puasa Ramadan ini diuji sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita telah melewati hari-hari awal. 10 hari pertama kita diuji dengan fisik kita. Kita masih memikirkan kelaparan, kehausan, ketahanan fisik kita. Tapi begitu 10 hari kedua sudah berbeda. Kita diuji hawa nafsu kita. Kita diuji ketabahan kita. Sejauh mana kita mengelola hati kita, mengelola hawa nafsu kita. Dan 10 hari terakhir inilah puncak dari ibadah kita. Dituntut rohani kita, roh kita sejauh mana penyerahan diri kita
penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Seperti apa yang selalu kita sampaikan kepada Allah. Innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu sumpah kita, janji kita kepada Allah SWT. Sholat kita, segala aktivitas kita, kehidupan kita, kematian kita hanya untuk Allah SWT. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan kita, kadang-kadang kita jauh dari kenyataan yang selalu kita ucapkan. Inilah salah satu hal yang pada kesempatan akhir Ramadan ini kita dianjurkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW untuk mengisi puncak ibadah kita ini dengan iktikaf di dalam malam-malam yang penuh kesunyian. Inilah kita bermuhasabah, mohon ampunan dari segala kekurangan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Kita mohon Allah SWT mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita digolongkan orang-orang yang muttaqin, yang Allah jamin surga yang tentunya dimuliakan oleh Allah SWT. Tanpa kasih sayang Allah SWT, kita tidak berani mengaku bahwa ibadah kita mampu memasukkan kita di dalam surga Allah SWT. Maka Allah juga memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam surat Ali Imran. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah minta atau mohon atau mencari ampunan Allah SWT yang Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semuanya ini untuk orang-orang yang muttaqin atau yang bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muttaqin ini adalah orang-orang yang mampu membelanjakan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah pada kondisi sempit, apalagi kondisi diberikan kemurahan. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu menahan emosinya, meskipun sebetulnya kita wajar untuk marah, tapi kita diajarkan di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa menahan emosi kita. Dan yang ketiga, kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Dan ini adalah yang paling berat, karena kadang-kadang dalam satu rumah pun kadang-kadang kita lama mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Padahal inilah salah satu contoh-contoh, satu ciri-ciri orang-orang yang beriman bertakwa. Sebelum saudara kita minta maaf, kita maafkan lebih dahulu. Jadi kita tidak perlu menunggu Idul Fitri, tapi kapan saatnya kita maafkan saudara kita maafkan. Dan kita diharapkan mampu selalu berbuat baik kepada kita semuanya. Inilah pada malam hari ini, pada waktu yang sedikit ini, kita sampaikan sebagai bekal kita semuanya, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah di akhir Ramadan ini, dan tinggal beberapa detik, beberapa menit, beberapa hari lagi kita ditinggalkan bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkah ini. Jadi kita harapkan mampu beberapa hari ini kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari kasih sayang Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.